أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Ihya Ulumuddin pada bab ciri-ciri ulamaul akhirah, di mana pada ciri yang keempat yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, yang termasuk daripada cirinya para ulamaul akhirah, alla yakuna musari'an ilal fatwa, tidak mudah mengeluarkan fatwa untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak membaca berbagai riwayat di mana Imam Al-Ghazali melalui riwayat-riwayat tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama salafus saleh terdahulu lebih banyak menjawab tidak tahunya daripada harus menjawab mereka lah yang paling tahu dari satu masalah yang ditanyakan kepada mereka. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih dengan riwayat yang sama dengan pertemuan yang lalu, Imam Al-Ghazali kembali mengutipkan kepada kita sebuah riwayat dari seorang ulama tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla. Wa qala Abdurrahman bin Abi Layla, telah berkata seorang ulama tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla, adraktu fi hadzal masjidi mi'atan wa ishrina min ashabi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupku, kata beliau, aku pernah menemui sekitar 120 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Kita tahu bersama Bapak Ibu, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi itu hidupnya menyebar. Ada di antara mereka, terutama dari kalangan muhajirin, yang memutuskan kembali pulang ke kampung halaman mereka di kota Mekah. Seperti misalnya Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab. Beliau setelah wafatnya Rasulullah milih pulang kembali ke kota Mekah. Ada juga yang berdakwah di luar kota Madinah, seperti sahabat Nabi sekaligus sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana di dalam mimpinya Rasulullah memerintahkan beliau untuk menetap di kota Taif, mengajarkan Islam kepada penduduk Taif. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini kita pergi ke Taif, kuburannya Abdullah bin Abbas terletak di kota Taif. Beliau memutuskan untuk hijrah ke kota Taif setelah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kemudian tidak sanggup lagi tinggal di kota Madinah, milih untuk menjauh dari kota Madinah, karena setiap kali beliau ini masih di kota Madinah, yang teringat-ingat sama dirinya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Bilal bin Rabah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, Bilal bin Rabah itu tidak sanggup lagi tinggal di kota Madinah. Bahkan beliau juga tidak pernah mau lagi mengumandangkan azan. Maka beliau memutuskan hijrah dari kota Madinah pergi ke kota Syam, menetap di kota Syam sampai beliau meninggal dunia di kota Syam. Ada juga yang berdakwah sampai ke Mesir, seperti sahabat Rasulullah Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi pada umumnya para sahabat Nabi Muhammad hidupnya berpencar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, paling ramai sahabat Rasulullah tetap di kota Madinah. Jadi seperti tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla, semasa hidupnya di kota Madinah, beliau pernah menjumpai hidup sezaman dengan sekitar 120 orang sahabat Rasulullah di Masjid Nabawi. Pada saat itu mereka, sahabat Rasulullah, menjadi rujukan utama dari kaum tabi'in dalam urusan agama. Jadi kalau mau tahu banyak tentang bagaimana Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana toharahnya Rasulullah, bagaimana puasanya Nabi, orang-orang tabi'in ini langsung bertanya kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kesaksian Abdurrahman bin Abi Layla, sebanyak 120 orang sahabat Rasul ini punya karakter yang sama. Apa karakter mereka? Beliau jelaskan kemudian, ma minhum ahadun yus'alu an hadisin aw fatawa illa wudda an akhahu kaffahu dzalik. Setiap kali salah seorang di antara mereka yang ditanyai satu masalah atau ditanyai sebuah fatwa, maka mereka lebih senang mengalihkan pertanyaan itu kepada sahabat yang lain, nolak untuk menjawab, kemudian mempersilakan tabi'in pergi ke sahabat yang lain yang menurut mereka lebih paham dari diri mereka sendiri. Terus seperti itu.
Oh jangan tanya ke saya, itu Abdullah bin Abbas lebih paham. Sampai ke Abdullah bin Abbas, kayaknya Zaid bin Sabit lebih paham. Pergi ke Zaid bin Sabit, kayaknya Anas bin Malik lebih paham. Ya, capek juga sebenarnya. Ya, alhamdulillah di zaman kita sekarang Bapak Ibu, ilmu-ilmunya para ulama, ilmu-ilmunya para sahabat, bahkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sudah dibukukan. Nah, itu yang membuat secara ilmu Bapak Ibu di zaman kita sekarang lebih berlimpah dibandingkan zamannya Rasulullah. Semuanya sudah dibukukan. Yang kurang dari kita di zaman sekarang apa? Ngamali ilmu. Itu jauh kita itu dibandingkan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mau tahu apa kita tentang Nabi? Mau tahu bagaimana fisiknya Rasulullah, cara makannya Nabi, cara ketawanya Nabi, cara jalan, cara duduk, cara berbaringnya Rasulullah. Buka saja kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ada semua di situ. Dulu kitab-kitab itu tidak ada Bapak Ibu. Di zamannya sahabat, di zamannya tabi'in, di zamannya tabi'in tidak ada kitab itu. Jadi yang menjadi referensi utama siapa? Para ulama. Yang pengetahuan ulama itu segala-galanya. Syukur alhamdulillah kita punya generasi emas para ulama, ya, terutama di zamannya Baghdad. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, khalifah dinasti Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang 300 tahun, hampir semua dari mereka mencintai ilmu pengetahuan, terutama di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Itu khalifah-khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan para ulama itu diberikan apresiasi yang sangat tinggi kalau mereka produktif menulis kitab, bukan produktif ceramah, bukan produktif kasih pengajian, nulis kitab itu ditimbang dengan emas. Misalnya kitab yang ditulis itu beratnya 3 kilo, maka dihadiahkan 3 kilo emas kepada ulama itu. Itu Bapak Ibu yang membuat sejarah Bani Abbasiyah itu penuh dengan ilmu pengetahuan, produktif ulamanya, bukan hanya di bidang ilmu agama, tapi juga di dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ya. Nah, itulah sebabnya secara ilmu pengetahuan di zaman kita sekarang Bapak Ibu berlimpah ruah. Semua kitab, semua pengetahuan yang mau kita ketahui tersajikan dengan mudah. Apalagi dengan ada bantuan internet sekarang. Waduh, Masya Allah, ya. Ada library online, perpustakaan online. Itu kita bisa akses buku gratis semuanya di situ. Cuman makin kemari budaya kita bukan budayanya membaca. Budaya kita itu budaya tonton, bukan lagi budaya membaca. Itu yang membuat masalah kemudian, ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa fi lafdin akhar, di dalam lafal yang lain yang juga bersumber dari tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau berkata, kanatil mas'alatu tu'radu ala ahadihi. Sering satu masalah ditanyakan kepada salah seorang dari sekian banyak sahabatnya Rasulullah, fajarudduha ilal akhari. Maka biasanya sahabat Rasulullah itu menolak menjawab sendiri. Terlebih dahulu mereka menyodorkan masalah tersebut kepada sahabat yang lain. Wa yarudduha al-akharu ilal akhari. Dan sahabat yang lain mendorong lagi masalah itu untuk ditanyakan kepada sahabat yang lain lagi, hatta ta'muda ilal awali. Seperti itu terus, sehingga seperti siklus balik lagi kepada yang pertama. Kalau sudah balik lagi, baru kemudian sahabat itu mau menjawab. Jadi saling menghormati betul
dalam kehidupannya para sahabat Rasulullah SAW, bukan hanya dalam masalah ilmu pengetahuan, tapi juga dalam menghormati antara sesama. Ada sebuah riwayat yang masyhur, Bapak Ibu, di mana suatu hari Zaid bin Sabit, Katibul Wahyi, penulis wahyunya Rasulullah, beliau menunggangi hewan keledainya pergi ke suatu tempat. Sambil menunggangi hewan keledainya di jalan, berpas-pasan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Melihat Abdullah bin Abbas jalan kaki, maka Zaid bin Sabit pun menawarkan tumpangannya, ayo mari naik sama-sama ke keledai. Beliau nolak, keledai kan kecil Bapak Ibu ya. Repot itu kalau jalan berdua. Beda dengan kuda, posturnya besar, atau unta yang lebih besar memungkinkan dua orang dewasa naik. Tapi kalau keledai satu orang aja repot, apalagi kalau badannya gemuk-gemuk. Zaid bin Sabit itu badannya gemuk. Maka pada saat Zaid bin Sabit mempersilakan, Abdullah bin Abbas nolak, tidak mau memberatkan keledai. Akhirnya Zaid bin Sabit turun. Yang pertama Abdullah bin Abbas bawa tali keledainya. Kemudian beliau tidak tegaan, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati ahlul baitnya Nabi. Apa ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad kepada umatmu, aku tidak minta ongkos untuk dakwah ini. Yang aku minta cuma satu, kalian menghormati ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas termasuk ahlul baitnya Rasulullah. Tapi Abdullah bin Abbas tidak cuma mau menerima seperti itu. Beliau juga mau membawa tali pelana keledainya Zaid bin Sabit. Apa jawaban balasan dari Abdullah bin Abbas? Hakadha amarana Rasulullah an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah Rasulullah memerintahkan kami menghormati ulama kami. Jadi Zaid bin Sabit menghormati Abdullah bin Abbas, statusnya sebagai ahlul bait. Abdullah bin Abbas sebagai ahlul baitnya Rasulullah menghormati Zaid bin Sabit karena keulamaannya. Nah, jadi kita jadi heran Bapak Ibu, di zaman kita sekarang ada orang merasa paling sok petantang petenteng dengan keulamaannya atau dengan status keahli baitannya. Padahal tidak seperti itu yang dicontohkan dulu oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling menghormati. Bahkan Nabi sendiri Bapak Ibu seorang Nabi, tapi Allah tetap meminta Rasulullah rendah hati di hadapan para sahabat yang menjadi pengikutnya. Kata Allah dalam Al-Quran, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, selalu bersikap rendah hatilah kamu. Jangan pernah gaya-gayaan, jangan pernah sok-sokan di hadapan para pengikutmu dari kaum muslimin. Maka Rasulullah meskipun Nabi omongannya adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tapi Rasulullah tidak petantang petenteng dengan status dia sebagai Nabi, selalu menghormati para sahabat Rasulullah SAW yang setia mengikuti ajaran Nabi. Nah, ini jadi teladan Bapak Ibu. Bapak-bapak di kantor jadi atasan, jangan petantang petenteng dengan bawahan. Kita itu bukan siapa-siapa kalau tidak ada bawahan yang mau bekerja menuruti perintah kita. Bapak-bapak yang pengusaha, jangan semena-mena dengan pekerjanya. Nah, dengan orang yang mau bekerja, dengan orang yang kita gaji, karena usaha kita itu nggak akan mungkin bisa lancar, bisa banyak penghasilannya tanpa bantuan tenaga kerja kita
yang penuh dedikasi mengabdikan diri dalam usaha kita. Seperti itu Bapak Ibu, diperintahkan kepada kita oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Wa ruwiya anna ashabas sufati, dan juga diriwayatkan anna ashabas sufa, kelompok sahabat Nabi yang tinggal di pojokan Masjid Nabawi, disebut dengan Ahlus Sufah. Dulu di zamannya Nabi Bapak Ibu ada sekitar 60, kadang-kadang sampai 70. Dalam riwayat hadis jumlah mereka paling sedikit 40 karena berubah-ubah terus. Nanti sudah ada yang nikah maka bangun rumah, atau sudah ada saudara angkat yang mau menampung dirinya. Tapi jika ada orang yang masuk Islam dan ingin menetap di kota Madinah, tapi mereka tidak punya sanak famili di kota Madinah, maka mereka bertempat tinggal di dalam Masjid Nabawi, ya, tinggal di pojokan Masjid Nabawi. Itulah nanti yang dipakai jadi dalil sama orang-orang jamaah tabligh, tinggal di masjid ke masjid. Satu masjid 3 hari, pindah lagi ke masjid berikutnya 3 hari, mengikuti teladannya sahabat Rasulullah, Ashabus Sufah namanya, ya, kelompok yang tinggal di Sufah, di pojokan Masjid Nabawi. Ya, maka Bapak Ibu kalau lihat orang seperti itu jangan dimusuhi. Mereka orang baik-baik yang mengajak kita untuk selalu ingat kepada Allah. Apalagi mereka dalam dakwahnya tidak minta duit ke kita, ya, cuma minta izin saja. Kadang-kadang masjidnya dipakai untuk iktikaf, kan bagus. Masjid kita hidup, ada kegiatan keagamaan, ya, ada orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya kita itu harus senang kalau ada orang-orang seperti itu yang datang ke tempat kita. Minimal kalau kita nggak senang, gak usah dimusuhi. Nah itu aja, ya, paling minimal. Kalau kita nggak bisa dukung, nggak bisa bantu apapun, jangan dimusuhi. Jadi diriwayatkan suatu hari karena ashabas sufati, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi ahlus sufah, uhdiya ila wahidin minhum ra'sun mashwiyun, diberi hadiah satu kepala kambing bakar. Wa huwa fi ghayatid darri, ya, padahal ashabus sufah itu butuh sekali makanan. Fa'ahdahu ila akharin, tapi makanan itu tidak mau dikonsumsi sendiri, lebih lagi dia kasih hadiah terus kepada orang lain. Dan orang lain itu wa'ahdahu akharu ila akharin, orang lain itu kemudian menghadiahkan lagi kepada orang lain lagi, seperti itu terus. Wa hakadza dara bainahum hatta raja'a ilal awali. Seperti itulah terjadi terus sehingga daging atau kepala kambing bakar itu kembali kepada orang yang pertama diberi hadiah. Kalau kita nggak bisa Pak, soal itu nggak balik itu. Kasih hadiah terima kasih, makan terus. Itu nggak balik kalau kita. Kalau sahabat Nabi bisa kita seperti itu. Yakin itu kambing akan kembali ke kita. Misalnya saya dapat kambing, saya kasih ke Tunku Zul. Kalau sahabat Nabi, Tunku Zul kasih lagi ke Pak Bukhari, Pak Bukhari ke Pak Said, ke Walid nanti kasih lagi ke saya, balik lagi. Tapi kalau kita sekarang enggak, saya kasih ke Walid langsung makan. Ngajak-ngajak lagi orang, ya kan? Sahabat Rasulullah enggak gitu Bapak Ibu. Mereka patuh betul itu, yakin betul dengan sabdanya Nabi. Apa sabdanya Rasul? Makan itu tidak boleh sendiri-sendiri, makruh hukumnya. Kalau kita bersama makan sendiri itu makruh. Nah, Pak Rasulullah pernah bersabda al-barakatu fil jamaah. Nah, keberkahan itu dalam berjamaah, terutama kalau makan. Nah, jadi para sahabat Nabi kalau ada sepotong roti, walaupun dia lapar sekali Bapak Ibu, roti itu dirobek-robek, dibagi dikit-dikit. Nah, maka biasanya orang Aceh dirobek-robek, cok berkah. Nah, ambil untuk berkah. Padahal dia sendiri lapar. Nah, tapi seperti itulah sunnah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagi makanan, berbagi minuman. Selalu Nabi Muhammad seperti itu.
Pernah suatu hari dalam riwayat hadis, ada riwayatnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW satu hari ngajak Abu Hurairah, karena Nabi diberitahu di rumahnya ada orang yang menghadiahkan. Rasulullah tidak boleh kita bilang menerima sedekah, karena Rasulullah tidak pernah mau menerima zakat dan sedekah. Artinya tidak mau menerima pemberian untuk beliau dan keluarga beliau berupa pemberian zakat dan sedekah. Kalau menerima kemudian dibagi sama orang, iya. Tapi Rasulullah mengharamkan zakat dan sedekah untuk dirinya dan ahlul baitnya Rasulullah. Tapi kalau hadiah diterima. Maka suatu hari Bapak Ibu ada orang kasih hadiah satu nampan susu, ya satu ceret susu. Ya satu ceret itu paling cukup 2-3 orang lah minum. Ya Rasulullah pertama ajak Abu Hurairah ke rumahnya beliau. Setibanya Abu Hurairah di rumahnya Rasulullah, Nabi tanya sama Abu Hurairah, itu di Masjid Nabawi ada berapa orang tadi waktu kamu datang kemari? Ya Rasulullah ada sekitar 16 orang, panggil semua. Dalam riwayat bitu'u asyaratil nafran, sekitar belasan orang lah atau puluhan orang. Kata Nabi panggil semua kemari. Itu Abu Hurairah Bapak Ibu kesal, tapi tidak berani ngomong. Kesal lah, mana nggak kesal kita aja pingin, masa suruh aja orang lain. Tapi ya karena Nabi konsisten dengan ucapannya al-barakatuh fil jamaah, jangan makan sendirilah kalau ada orang lain kelaparan di situ. Maka diajak Abu Hurairah dengan berat hati, dia ya, sambil bergumam, ana ahabbun nasu bihim. Nah, dalam riwayat disebut, saya lebih berhak susu itu daripada orang lain. Karena saya yang paling menderita kelaparan. Nah, tapi ya perintah Nabi, akhirnya diajak juga 16 orang itu ikut. Rasulullah minta Abu Hurairah yang berkhidmat. Abu Hurairah kau tuangkan. Abu Hurairah, saya kapan giliran? Akhirnya dituangkan semuanya sama Abu Hurairah. 16 orang itu minum puas. Ya, terakhir baru Rasulullah minum dengan Abu Hurairah. Masih sisa Bapak Ibu. Nah, diminum oleh keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Abu Hurairah geleng-geleng kepala, ini kok satu ceret ini gak habis-habis. Nah itu namanya keberkahan. Ya keberkahan itu didefinisikan oleh para ulama sebagai az-ziyadatu fil khair, kebaikan yang tidak pernah habis-habis. Nah itu namanya berkah. Rezeki yang kayaknya sedikit tapi berkah Bapak Ibu, jadi barang semua. Jadi rumah, bisa beli kendaraan, bisa menyekolahkan anak. Nah, itu rezeki sedikit tapi berkah. Tapi rezeki yang gak berkah banyak, rumah gak jadi, bahkan masih sewa, usaha juga gak lancar-lancar kali, anak pertama sakit-sakitan, anak yang kedua DO dari kampus, istri minta cerai. Duitnya panas, gak berkah ya. Maka jangan pernah cari yang banyak tapi tidak berkah, lebih baik sedikit tapi berkah. Itu yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nasihat Imam Al-Ghazali setelah mengutip berbagai riwayat tadi, fanduril ana, maka perhatikanlah dalam kehidupan kita sekarang, kaifa in akasa umara, kaifa in akasa amrul ulama'i, bagaimana terbaliknya kehidupan para ulama. Fasoral mahrubu anhu matluban, ya. Yang minta-minta itu yang dipakai, wal matlubu mahruban anhu, yang menjaga dirinya tidak dihargai oleh masyarakat. Ini kan kayak kita Bapak Ibu, ada orang yang gak patut sebenarnya menjadi ulama diulamakan, orang yang sebenarnya ulama dipinggirkan. Itu terjadi di zaman kita sekarang. Kita tahu ini orang sikapnya tidak betul, perkataan dengan perbuatannya juga tidak betul, ilmunya juga tidak ada, tapi diulamakan. Tapi orang yang benar-benar ulama tidak mau jawab karena ketawaduannya disingkirkan. Ini yang terjadi di zamannya Imam Al-Ghazali.
kayaknya kalau saya nggak salah lebih-lebih lagi terjadi di zamannya kita sekarang ya. Wa yushhadu li husnil ihtirazi min taqaddudil fatawa ma ruwiya musnadan annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi saksi terbaik untuk kehati-hatian bagi para ulama ini di dalam memberikan fatwa tadi. Ciri ulama ul akhirah yang keempat apa? Berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Maka saksi yang paling baik kata Imam Al-Ghazali selanjutnya untuk membuktikan betapa baiknya kita berhati-hati dalam memberikan fatwa. Kan ada hadis Nabi itu. Saya baru ketemu hadis Nabi tadi. Saya pikir itu kaidah ilmu hukum karena di dalam ilmu hukum ada itu. Lebih baik salah dalam memberikan maaf daripada salah dalam menghukum orang lain. Ternyata itu hadis Nabi Bapak Ibu. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi, adra'ul hududa anil muslimina mastata'tu. Lawanlah atau tolaklah untuk tidak menjatuhi hukuman hudud. Hukuman hudud itu apa? Potong tangan, apalagi cambuk orang, ya, apalagi rajam orang lain. Bagi yang minum khamar dicambuk 40, bagi yang menuduh wanita baik-baik berzina 80 kali, bagi penzina yang belum menikah 100 kali, bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, bagi pembunuh dibunuh, ya kan? Maka kata Rasulullah apa? Adra'ul hududa anil muslimina mastata'tum. Tolaklah untuk menerapkan hukum hudud dari seorang muslimin sesanggup kalian. Nah, itu amanah bagi hakim terutama ya. Kenapa demikian? Fa in wajadtum alaihim sabila fakhalu sabila. Kalau ada celah hukum yang memungkinkan kalian memaafkan seorang muslimin yang sudah buat salah, lakukan itu. Artinya maafkanlah dosa-dosanya atau vonis dia dengan hukuman ringan. Kayaknya ini yang dipakai oleh hakim kita untuk memvonis ringan para koruptor tambang. Ini ada dalilnya ini. Makanya hakim kita kemarin orang yang korupsi 360 triliun hukumannya cuma tahun. Kayaknya pakai ini. Nah, maka kalau dulu di zaman Rasulullah dalam hadis disebut hakim itu sebelah kakinya di surga, sebelah lagi kakinya di neraka. Hakim di zaman kita Bapak Ibu dua-dua kakinya di surga. Moga-moga kita berdoa kan gitu. Butuh doa, hakim-hakim kita ini butuh doa supaya dua-dua kakinya terus di surga ya. Nah, maka kata Rasulullah, fa innal imam ayyukhti'a fil afwi khairun minhu ayyukhti'a fil uqubati. Seorang imam ataupun seorang hakim salah dalam memberi maaf itu lebih baik dibandingkan dia salah pada saat memberikan hukuman. Kalau hukumannya mati, dia salah vonis, minta maaf siapa Pak? Tersangkanya sudah mati, dibunuh, sudah ditembak mati, dieksekusi, mau minta maaf siapa lagi? Gak bisa kan dia hidupkan orang yang sudah mati? Dia bukan Nabi Isa ya, kalau masih hukuman penjara oke lah, kita bisa PK, peninjauan kembali, akhirnya bisa bebas. Kayak kemarin kan kasus apa itu yang di Cirebon itu, yang Vina itu, menghukum anak orang nggak salah Pak, puluhan tahun masuk anak penjara, itu gimana itu caranya ya? Masya Allah. Nah, maka lebih baik seorang hakim itu salah dalam membuat keputusan memaafkan orang daripada dia salah dalam menjatuhi hukuman kepada orang lain, kata Rasulullah. Nah, maka penting sekali seseorang itu berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, menvonis orang lain. Itu juga misalnya saya pernah baca Bapak Ibu kitabnya Imam An-Nabhani. Dulu ada satu orang maling, pencuri, malingi kebun seorang ulama. Ya, ulamanya lihat kebunnya dimalingi, dia maafkan. Nah, ya udahlah, saya malu, tidak usah saya tegur. Moga-moga itu jadi sedekah saya untuk dia. Akhirnya kan yang miliknya sudah mengikhlaskan kan, sudah sedekah. Ternyata
kejadian pemalingan tadi dilihat juga sama orang lain. Orang lain itu berburu sangka, ngomong sana kemari, itu si fulan itu kemarin malingi kebun tebu ini. Akhirnya kan jadi riba. Padahal yang punyanya sendiri sudah menyedekahkan. Itu yang dosa maling atau orang yang riba? Malingnya ada dosa, kenapa? Dia ambil walaupun maling tapi sudah dimaafkan dan diniatkan sedekah oleh yang punya kebun. Asalnya jangan malingin kebun saya, Pak. Sampai akhirat nggak saya maafin kebun saya itu. Kalau kebunnya lama gitu, ya kan? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kata Imam Yusuf An-Nabhani, belum tentu pada saat kita lihat orang lain buat salah, dia salah. Boleh jadi dia buat salah dalam pandangan kita yang awam ini, padahal kesalahan dia sudah dimaafkan samanya punyanya kebun. Akhirnya kita dosa sultan yang pertama. Yang kedua dosa riba. Yang ketiga dosa fitnah. Jadi fitnah kan, walaupun dalam pandangan kita benar, dia ngambil hasil kebun orang tanpa izin dari yang punyanya. Kita tidak tahu ada variabel lain, ada peristiwa yang lain. Si pemilik kebun ternyata tahu juga orang ini malingi hasil kebun dia, tapi dengan sukarela sudah dimaafkan, sudah dianggap sedekah. Akhirnya kita pihak ketiga ini yang terjebak dalam perbuatan dosa. Itu Bapak Ibu dalil kehati-hatian kita dalam menghakimi orang lain. Nah, tapi kayaknya susah duduk kita umat akhir zaman, susah itu. Ya, kita lihat nonton media sosial aja, kami kubro kayak. Ya, mudah sekali kan kita curiga sama orang lain, Bapak Ibu ya. Maka di sini selanjutnya Imam Al-Ghazali meriwayatkan kepada kita suatu hadis musnadan yang bersambung kepada Rasulullah. Annahu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuftin nasa illa salasatun. Yang berhak memberikan fatwa kepada manusia itu hanya 3 orang. Tidak memberikan fatwa kepada manusia kecuali 3 kelompok orang. Siapa yang pertama? Kata Rasulullah, amirun, seorang pemimpin. Nah, itu dia yang paling berhak. Ustaz, bagaimana kemiskinan di kota Banda Aceh? Jangan tanya saya, tanya sama Bu Wali Kota. Nah, itu dia. Itu yang paling berhak jawabnya, itu Wali Kota. Atau makmurun, orang yang diberikan SK sama Bu Wali Kota untuk menjawab itu. Siapa? MPU misalnya, ya kan? Nah, itu kan orang yang mendapatkan perintah sama amir untuk menjawab fatwa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kata Rasulullah, la yuftin nasa illa salasatun. Tidak diizinkan memberikan fatwa kepada seorang manusia pun kecuali 3 orang. Pertama amirun, amir itu pemimpin, atau makmurun, atau orang yang diperintahkan sama wali kota, sama gubernur. Kita punya MPU provinsi, MPU kota Banda Aceh ya. Au mutakallifun, atau kalau enggak kedua orang ini, mutakallif, orang yang sok-sokan mencari beban otoritas meskipun dia tidak dituduh. Nah, kayak saya kemarin Pak, kalau saya memaksakan diri, itu saya termasuk golongan ketiga, mutakallifun. Ya, walaupun mungkin apa yang saya katakan itu kayaknya lebih benar berdasarkan rujukan dalam kitab ataupun hadis, tapi saya tidak punya wewenang. Maka dulu para ulama saya ditanya, siapa yang paling berhak mengimami sholat jenazah kalau di situ tidak ada ahli warisnya? Nah, misalnya ada orang meninggal dunia, dia tidak punya anak, tidak punya keluarga, siapa yang paling berhak? Imam tempatan. Walaupun di situ ada ulama besar, misalnya datang ketua MPU Aceh di kampung di Masin gak ada, fardu kifayah itu tanggung jawab siapa Pak? Orang kampung. Maka yang paling berhak jadi imam dalam sholat jenazah itu bukan ketua MPU, bukan ulama besar, atau bukan juga ulama dari Jakarta, bukan. Siapa yang paling berhak? Imam kampung itu. Kenapa? Karena tugas fardu kifayah itu adanya kewajibannya sama orang kampung. Maka imam kampung itu paling berhak untuk menjadi imam. Nah, pesannya apa Pak? Jangan sembarang menunjuk orang. Nah,
mengurus masalah-masalah umat. Nah, masalah umat itu jangan sembarang nunjuk orang. Kalau dia buat salah, nah, dia punya kewenangan itu gimana? Kita mau negurnya ya tidak bisa. Paling nanti dalam majelis taklim atau nanti di luar kalau mau diskusi kan nggak boleh juga negur di depan orang ramai, nggak boleh juga walaupun dia salah. Seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.